dumadi. Patih Wiraguna hanya mengangguk pelan dan menundukkan kepala. Keduanya membisu kembali. Suasana pun sejenak menjadi sunyi, membiarkan angin utara berhembus menggerincingkan dedaunan kering pohon waru di halaman tak jauh di sebelah beranda tempat mereka berbincang-bincang. Setelah menjadi raja, Amangkurat Agung jarang sekali mengajakku berbincang-bincang. Jabatan patih sebagai pelaksana pemerintahan seperti tak ada artinya lagi di Mataram ini. Semua keputusan kini berada mutlak di tangannya. Itulah yang terjadi di Mataram sekarang. Itulah yang terjadi di Mataram sekarang ini, Kang Mas Purboyo. Maka keputusan tiba-tiba yang memerintahkan aku dan Tumenggung Danubaya untuk memimpin prajurit berangkat ke Belambangan menghadapi pasukan Bali di sana itu sepertinya adalah upaya untuk menyingkirkan diriku. Tugas tersebut sepertinya bermuatan sebuah dendam masa lalu. Kita pun tahu bahwa Tumenggung Danubaya itu adalah orang dekat mendiang Sultan Agung yang sering menentang kebijakan yang dilakukan oleh Amangkurat Agung. Itulah yang membuat beban di hatiku, Kang Mas, ucap Wiraguna sedih. Raden Purboyo tak segera menjawab, bahkan kepalanya ditolehkan ke samping dengan mata terpejam seperti hendak menghalau agar air mata tak tumpah dari matanya yang mulai tak begitu awas lagi. Malam menjadi semakin mencekam karena kedua orang itu tercekat dalam kebisuan dan keserba-salahan. Keadaanlah yang memaksa mereka harus menjalani semua itu sebagai bagian dari perjalanan hidup. Itulah yang aku cemaskan, Adimas. Kini di istana banyak sekali perselisihan di kalangan keluarga kerajaan sendiri. Raja sangat mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang justru berniat mengambil manfaat dari kedekatannya. Suasana pun menjadi penuh kecurigaan sehingga pemerintahan menjadi lemah. Oleh karena itu, kini banyak daerah manca yang memberontak dan menginginkan lepas dari Mataram. Bahkan Amangkurat Agung malah semakin dekat dengan para kompeni VOC. Hal ini yang justru dihindari oleh mendiang ayahnya semasa memegang kekuasaan di Mataram ini. Padahal sejak semula para sesepuh keraton dan para kerabat istana sudah mengingatkan kepadanya tentang amanah dari mendiang sang ayah. Bahkan apapun yang terjadi, pihak Mataram tidak boleh bekerja sama dengan VOC, karena ibarat memelihara anak macan, suatu saat pasti akan menerkam majikannya sendiri ketika lengah atau merasa kurang dengan makanan yang diberikan. Namun rupanya peringatan para sesepuh keraton
dan kerabat istana pun terbukti tak digubrisnya. Amangkurat Agung tetap saja bersikeras menganggap bahwa justru dengan dekat dengan pihak company VOC maka mereka akan tunduk dengan segala perintahnya. Rupanya kebesaran Sultan Agung menjadi beban bagi penggantinya ini. Untuk meraih kewibawaan, ia justru melakukan kesewenang-wenangan yang akibatnya semakin menimbulkan rasa tidak senang dan semakin merebak kebencian terhadap sikapnya itu, ucap sang Adipati Sepuh lirih. Ya, keinginannya untuk menguasai wilayah ujung timur tanah Jawa Deweba pun seringkali mengalami kegagalan, sehingga wilayah itu tetap bebas dari pengaruh Mataram. Kini pihak Bali menyeberang dan menyerang daerah pesisir timur, dan Mataram tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah makanya aku diperintahkan untuk menyerang dan mengusir orang-orang Bali itu, sambung Patih Wiraguna. Kabarnya di luar Jawa hanya Palembanglah yang masih tetap menyatakan setia kepada Mataram yang sekarang ini, sedangkan Jambi dengan tegas menolak kekuasaan Mataram lagi dan memilih bekerja sama dengan company VOC. Kalimantan juga berani melepaskan diri pengaruh Mataram. Sultan Hasanuddin dari kerajaan Goa di Pulau Ujung Pandang sana pun akhirnya menjauhi Mataram. Padahal sebelumnya dia rajin mengirim utusan-utusan ke Mataram dengan memberikan hadiah-hadiah terbaik kepada raja. Akan tetapi Amangkurat Agung kini meminta supaya Sultan Hasanuddin sendiri yang datang ke istananya sebagai tanda takluk. Yang jelas tidak akan dilakukan oleh Hasanuddin. Sebagai akibatnya, maka sudah jelas bahwa hubungan antara Goa dan Mataram menjadi dingin. Alasan-alasan yang telah menyebabkan terjadinya perpecahan di daerah kekuasaan Mataram sejak zaman Sultan Agung ini pada dasarnya bersifat pribadi. Raja Mataram yang sekarang rupanya tidak sanggup menyelenggarakan perluasan hubungan seperti yang telah dijalankan oleh mendiang ayahnya, kata Pangeran Purbaya. Memang betul Kang Mas, hal ini adalah akibat langsung dari pemerintahan yang sewenang-wenang menuruti kemauan dan hasratnya sendiri. Patih seperti diriku ini sudah dianggap tak memiliki peran penting lagi baginya. Namun anehnya dia tidak berani meninggalkan istananya. Raja senantiasa dikawal ketat dan menempatkan dirinya di tengah-tengah para tumenggung kepercayaan yang dianggap dapat diandalkan bagi keselamatan jiwanya. Demikian pula dia tidak berani mempercayakan pimpinan pasukan utama kepada orang lain. Dengan demikian, kesewenangannya itu telah menyebabkan hancurnya mufakat orang-orang terkemuka yang sebenarnya cakap dalam masalah tersebut. Secara tidak sadar, dia sendiri telah mengucilkan kerajaan ini dan tidak memungkinkan lagi untuk membentuk suatu pasukan yang besar, kemudian memimpinnya sendiri atau mempercayakan pimpinannya kepada orang lain. Oleh karena itulah sangat wajar jika kini
daerah-daerah taklukan Mataram di zaman Sultan Agung berkuasa yang letaknya jauh dari kota raja mendapat kesempatan yang baik untuk melepaskan kesetiaan mereka. Bahkan hubungannya dengan kompeni VOC menjadi semakin erat. Amangkurat Agung telah menyetujui suatu perjanjian persahabatan yang mengatur pertukaran tawanan dan mengembalikan uang yang telah dirampasnya dari zaman Sultan Agung. Dia tampaknya menganggap perjanjian tersebut sebagai bukti ketundukan kompeni kepada kekuasaannya. Apalagi kompeni VOC telah memberikan ilmunya tentang pembangunan istana beserta benteng untuk keraton Pleret ini. Patih Wirokuna berhenti dari ucapan panjangnya untuk mengatur nafas. Pangeran Purbaya tetap duduk tenang dan sabar mendengarkan ucapan lelaki tua di hadapannya. Tak seberapa lama, patih tua Mataram itu pun melanjutkan percakapannya. Sepertinya Raja Mataram menjalankan pemerintahan untuk dua alasan saja: menuntut hak dan menghukum para pembangkangnya. Bahkan kebijakan yang menurutnya aneh adalah perintah untuk menutup pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara. Bahkan kabarnya para nelayan tidak diperbolehkan lagi berlayar. Hal itulah yang menyebabkan kaula Mataram di daerah pesisir banyak menderita karena usaha mereka sebagai nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil laut menjadi terganggu akibat peraturan aneh itu. Raja menuntut uang tunai dari mereka, tetapi juga mengganggu usaha mereka. Para pejabat dikirim untuk mengambil alih kapal-kapal yang besar dan memusnahkan semua kapal yang kecil. Tampaknya tindakan-tindakan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengumpulan pajak. Tetapi di balik itu semua terlihat jelas adanya keinginan raja untuk menghancurkan daerah pesisir apabila dia tidak dapat menguasainya. Apa alasan Amangkurat Agung melakukan tindakan gegabah yang merugikan banyak orang itu, Patih? Tanya Raden Purbaya heran. Sepertinya Amangkurat Agung ingin melakukan pengawasan yang semakin ketat terhadap daerah pesisir. Namun niat tersebut justru membangkitkan kembali sikap permusuhan yang mendalam antara daerah pesisir dan daerah pedalaman. Beberapa tahun yang lalu dia memerintahkan diadakannya suatu sensus, mungkin untuk mempermudah penarikan pajak. Dia juga mengeluarkan keputusan bahwa tak seorang pun warganya dapat mengadakan perjalanan ke luar Jawa, sehingga secara langsung memukul kepentingan para saudagar dari daerah pesisir. Untuk melaksanakan keputusan itu, Susuhunan Amangkurat juga mengangkat dua orang kepercayaannya di daerah pesisir utara. Tugas yang satu untuk mengawasi bagian barat dan yang lain untuk bagian timur. Bahkan Raja Mataram melarang sama sekali penjualan beras dan kayu ke luar Jawa. Terang Patih Wirokuna panjang lebar. Pembicaraan sejenak berhenti lagi. Patih Wirokuna menuang air teh jahe dari poci tanah coklat gelap itu ke dalam cangkirnya, sedangkan Raden Purbaya
menyandarkan punggung di kursi seraya menerawang langit-langit pendapa. Apa untungnya raja ini menekan kaula pesisir utara yang justru berakibat merebaknya kebencian terhadap dirinya sendiri, gumamnya lirih dengan mata tetap menerawang ke atas. Apalagi kalau bukan untuk mengikat daerah pesisir dan keinginannya untuk menguasai perdagangan, sehingga hubungannya dengan company VOC tentu saja memiliki kaitan yang sangat erat. Raja dan company telah sepakat menegakkan kembali hubungan yang menurut keyakinannya telah ditetapkan dalam perjanjian pada tahun 1646 saat Amangkurat Agung naik tahta Mataram. Dia tampaknya memiliki sasaran pokok untuk menjamin supaya pajak dari perdagangan daerah pesisir langsung tersalur ke istana. Dia senang menerima hadiah-hadiah dari company VOC yang dapat meningkatkan kemegahan dan keagungan istananya, dan menerima uang emas company untuk meringankan kekurangan dana yang besar bagi pembangunan keraton Pleret. Terang part sang patih. Sungguh beda sekali antara anak dan ayah. Sepertinya Amangkurat ingin dianggap seperti sang ayah, tetapi tindakannya justru semakin ngawur, melenceng jauh dari apa-apa yang dilakukan oleh Sultan Agung. Desah Raden Purbaya seraya menggelengkan kepala. Ingatlah Kang Mas tentang peristiwa 2 tahunan yang lalu, ketika Pangeran Pekik Adipati Surabaya itu, yang juga adik iparmu sekaligus mertua Amangkurat sendiri, memiliki ayam berkisar betina. Konon katanya tanpa disangka-sangka dengan ajaib, bekisar tersebut berubah menjadi jantan dengan bulu-bulunya yang sangat indah. Lantaran bagusnya, Pangeran Pekik berniat baik untuk mempersembahkan kepada sang menantu. Namun apa tanggapan sang raja atas maksud pemberian itu? Bukan gembira, justru murka. Rupanya dia tidak suka bekisar jantan yang dianggapnya menyindir, bahkan menghina dirinya. Raja tahu dan di dalam hati menyadari bahwa dia tidak seteguh dan tidak sekokoh mendiang ayahnya. Dia merasa tidak sehebat ayam bekisar jantan seperti kemauan banyak orang kepadanya. Menyadari kalau Pangeran Pekik dinilai bersalah, dia sekeluarga segera berjemur diri di bawah terik matahari, tanda mohon ampunan dari sang raja. Amangkurat Agung masih dapat disabarkan sehingga Pangeran Surabaya menjadi lega setelah menerima pengampunan darinya. Ucap Patih Wirokuno dengan suara ditekankan. Ya, setahun yang lalu pun Amangkurat Agung memerintahkan Kesultanan Cirebon membantu prajurit Mataram agar menyerang Banten yang enggan tunduk kepada Mataram. Namun serangan tersebut ternyata mengalami kegagalan. Bagaimanapun juga, Banten tak bisa diremehkan kekuatannya. Masalah itu tidak hanya memperkuat perasaan benci Kesultanan Banten terhadap Mataram, tetapi kemungkinan besar juga menyebabkan Cirebon meragukan manfaat dari sikap tunduknya
kepada Amangkurat Agung sendiri, tukas Pangeran Purbaya. Sebenarnya hal itulah yang menyebabkan Amangkurat Agung ini menyuruh putranya Raden Mas Rahmat, ya Raden Mas Tejoningrat, berangkat ke Cirebon untuk meminang putri Kasepuhan Cirebon agar hubungan Mataram dan Kesultanan Cirebon dapat terjalin kembali. Sambung Patih Wiraguna. Raden Purbaya menganggukkan kepala membenarkan ucapan lawan bicaranya. Ya, anak itu rupanya memiliki sifat dan kelakuan yang tak jauh beda dengan sang ayah. Ora ana kacang ninggal lancaran, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Rupanya Amangkurat Agung pun berusaha segera membuang aib. Kisah percintaan gelap Raden Mas Tejoningrat yang membuat malu sekeluarga harus segera dihapuskan. Sejak Raden Mas Tejoningrat ketahuan ngelibeng dengan istri adiknya, maka mau tak mau Tejoningrat memang harus dikawinkan. Ucap Raden Purbaya. Betul Kang Mas, kelakuan Adipati Anom yang diam-diam berusaha memiliki istri Raden Mas Singosari itu hampir sama dengan Amangkurat Agung sewaktu muda dulu ketika mencuri istriku. Sambung Patih Wiraguna. Putra mahkota Mataram itu sepertinya mewarisi kenakalan ayahnya, sehingga dia tega menyusahkan adik sendiri dengan menggauli istrinya. Gumam Raden Purbaya seraya menggelengkan kepala. Patih Wiraguna menganggukkan kepala membenarkannya. Malam pun semakin merambat, melarut diselingi dengan hembusan angin yang mampu memerindingkan bulu kuduk. Sedangkan burung-burung perkutut kegemaran kepatihan masih saja manggung bersahut-sahutan di malam sepi itu.